Salam, haleluya. Ya, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami ya pada hari ini. Dan hari ini kita berbicara tentang satu pernyataan atau juga saya sebut mungkin pertanyaan dari sahabat lewat WA ya. Sahabat ini bukan orang Kristen sepertinya. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan dari hal-hal yang di-share ke saya, semua saya baca ya, dan saya akan tanggapi satu persatu sesuai dengan waktu ya, karena waktu kita juga bukan hanya untuk baca-baca WA, bukan hanya untuk main YouTube, tidak. Ini hanya kesempatan-kesempatan kosong saja. Ya, baik, hari ini kita berbicara tentang sesuai dengan judul pernyataan dari kawan ini, melihat bagaimana Yesus mau berkorban untuk umatnya atau manusia, kita katakan. Jadi di sini dia mengatakan bahwa Yesus dibakar di api neraka karena menanggung dosa umatnya, atau Yesus menggantikan manusia yang berdosa ya, yang seharusnya masuk neraka, dan Yesus yang dihukum di sana ya, dan ini dikatakan tidak adil, tidak benar begitu. Yang pertama saya mau katakan bahwa di mana ayatnya saudara lihat ya, saudara baca bahwa Yesus itu dibakar di api neraka. Di mana? Tidak ada ayatnya. Ya, tadi kitab mana pun saya tidak ada pernah jumpa ayat itu. Maka satu hal yang saya juga ingin tekankan kepada saudara-saudara, anak-anak Tuhan dimanapun berada, ya, saya katakan pertama, ya, belajarlah firman Tuhan dengan benar. Jangan mengambil yang namanya sepotong-sepotong, tidak memahami. Ya, rajinlah mengikuti pendalaman-pendalaman Alkitab. Bila ada yang tidak jelas, silakan tanya Bapak Pendeta kita ada. Ya, Bapak-bapak Sintua kan ada di gereja. Bapak Pastor ada. Bapak Prater ya ada. Atau guru-guru jemaat, ya silakan. Ya. Dan kalau saudara tidak punya tempat untuk menanyakan hal-hal ini, ya boleh juga hubungi kami. Ada nomor di deskripsi, ya nanti kami sertakan. Boleh. Itu langsung nomor itu kami tangani. Saya dengan istri saya berupa gabean. Saudara pun dikasih Tuhan. Jadi jangan percaya kepada orang yang tidak percaya kepada Alkitab. Dia nggak percaya kepada Alkitab. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Alkitab, firman Tuhan, dia belajar dan mencari ayat-ayat ini yang seolah-olah bertentangan. Tidak pernah ayat ini bertentangan dengan yang lain. Ya, dan belajarlah dari Alkitab. Ya, bertanyalah. Ya, jangan mendengarkan celoteh-celoteh, omongan-omongan yang enggak jelas. Jadi ketika dia nyatakan bahwa Yesus dibakar di api neraka karena menanggung dosa manusia. Ya, pertama saya mau katakan, Yesus itu tidak ada dibakar di dalam neraka. Kita harus tahu rencana Tuhan. Ya, penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya. Saudara bisa baca Yesaya pasal 53 ya, bagusnya secara keseluruhan atau mulai dari ayat 4 seterusnya. Itu sudah dinubuatkan. Ya. Dan sekarang Yesus itu bukan berada di neraka. Ya, mungkin orang berkata begini, enggak adil, enggak benar, kata mereka. Pikiran kita ini tidak bisa mengimbangi pikiran Allah, pikiran Tuhan. Rencana Tuhan itu luar biasa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka di sana Allah sendiri, Bapa sendiri yang menyiapkan korban, yaitu penyembelihan hewan atau binatang yang kita percaya itu adalah domba. Ya, sehingga darahnya itu memperdamaikan dan kulitnya dijadikan menjadi pakaian
untuk menutup aurat mereka. Nah, lalu ini merupakan bayangan sampai kepada yang namanya pengorbanan Yesus. Yesus itu berkorban untuk kita. Ia menanggung dosa-dosa manusia. Menanggung dosa kita itu bukan berarti dia dihukum masuk neraka, tidak. Tetapi darahnya yang suci, yang kudus. Ya, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ingat, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Sehingga darahnya itu yang menebus kita. Dan Yesus tidak memenuhi persyaratan untuk masuk neraka, dibakar, dihukum. Tidak, karena dia tidak pernah berbuat salah. Hanya dia menanggung dosa kita, mengadakan perdamaian dengan kita. Satu contoh saya beri simpel saja, ya, cepat. Kami di sini, ya, tinggal di kampung, kami di desa. Ya, mungkin desa kami ini saudara cari juga, mungkin gak ada di Google. Nama desa kami Perawang Indah. Ya, Perawang Indah. Silakan dicari, siapa tahu ada desa Perawang Indah. Kayaknya enggak ada. Ya, yang ada itu Perawang Barat, yang di kota sana. Ya, jadi di sini seringkali ada masalah. Masalah mungkin mencuri, mungkin berantem, main pukul, mungkin kasus-kasus yang lain yang melanggar hukum. Nah, ketika kasus ini atau masalah ini terjadi, maka pelakunya itu kalau ketahuan atau ditangkap, itu tidak serta-merta dimasukkan ke penjara, tidak. Ada yang namanya tahapan. Tahapannya itu biasanya, ya, dan pernah terjadi dan sering terjadi, ada yang namanya perdamaian. Berdamai sebelum masuk ke pengadilan. Berdamai. Nah, kalau seorang anak melakukan kesalahan, sudah dewasa, lalu orang tuanya datang. Ini kisah ini, ya, kisah nyata, sering kejadian. Datang orang tuanya meminta damai. Damai. Kalau istilah orang mungkin 86 ya. 86, damai, berdamai. Sehingga proses ini tidak sampai kepada pengadilan dan dimasukkan ke dalam penjara dan dihukum di penjara. Jadi ketika kami di sini, tambah kami orang Batak, ya, Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, ya, atau warga kampung di sini juga, ketika kejadian ini terjadi, maka kedua belah pihak itu bertemu, kadang-kadang difasilitasi, ya, oleh yang namanya pemerintah setempat, RT, difasilitasi tua-tua kampung, ya, yang dianggap dituakan, yang bisa menengahi, sehingga kedua belah pihak bertemu. Ketika dua belah pihak bertemu, berbicara tentang masalah yang sedang terjadi, maka yang bersalah itu seharusnya dihukum, tetapi tidak jadi dihukum, ya, tetapi orang tuanya atau keluarganya mengadakan perdamaian dengan penebusan. Biasanya kalau di sini, ya, dikumpulkanlah orang-orang kampung kami ini. Orang-orang kampung kami ini berkumpul, diberi makan, ya, diberi makan, diberi yang namanya upah-upah, begitu, lalu membicarakannya. Setelah membicarakannya, maka dikenakanlah yang namanya denda. Didenda begitu. Ya, bisa jadi didenda 1 juta atau 10 juta. Berapalah, terserah mereka dengan kerugian yang mereka alami oleh korban, dan pihak pelaku yang dianggap bersalah itu membayarnya, bapaknya membayarnya, sehingga selesailah masalah. Orang kampung pun menyatakan sudah selesai. Tua-tua kampung pun mengatakan sudah selesai. Sehingga anaknya ini atau pelaku ini tidak dihukum lagi. Bapaknya pun tidak dimasukkan ke penjara. Keluarganya tidak dimasukkan ke penjara. Seperti yang saudara katakan, Yesus dimasukkan ke api neraka. Tidak. Tetapi uangnya itu menebus, membayar. Sehingga terjadilah namanya perdamaian. Demikian juga, ya, ketika Yesus datang ke bumi, menebus manusia, Yesus itu tidak masuk neraka, kawan.
ya tidak masuk neraka. Dia hanya menebus, membayar dengan darah yang mahal agar kami manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, ya tidak dihukum. Penyakit kita yang ditanggungnya, dosa kita yang ditanggungnya, pelanggaran kita yang ditanggungnya, kita diperdamaikan. Yesus tidak pernah masuk neraka untuk dihukum. Dan kami yang percaya kepada Yesus juga, kami ditebus, diperdamaikan, sehingga kami menjadi milik Tuhan. Ya, kami masuk surga. Lalu ada yang bertanya, lalu Yesus sekarang di mana? Ya, baca saja kisah 1 itu ayat 11, banyak ayat-ayat yang lain mengatakan Yesus itu naik ke surga, naik ke surga, naik ke surga kawan. Ya, bukan masuk neraka, naik ke surga, disaksikan oleh semua mata. Dan dalam Wahyu juga dikatakan di sana pasal 5, di sana dia berada di surga, di tahtanya di surga. Haleluya. Ya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.